5 से दुश्मन को हटाने का टास्क हमको मिला है। करोगे वार? एक दुर्गे माता की दुश्मन बर्बाद। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Shershaah. Vikram Batra atau bisa disebut Shershaah adalah tentara India. Di tahun 1999, pemerintah India mengumumkan perang terhadap Pakistan. Vikram yang tergabung dalam batalion 16 Decret ditugaskan untuk ke sana. Dia menemui kekasihnya yang bernama Dimple yang dijanjikan setelah perang berakhir akan menikahinya. Dan inilah kisah tentara pemberani dan rela berkorban demi negara bernama Shershaah pun dimulai. Perang Kargil tahun 1999 antara tentara India dan Pakistan menjadi catatan sejarah tak terlupakan. Ada satu orang yang namanya harus selalu dikenang sepanjang zaman. Dialah Kapten Vikram Batra alias Shershaah. Kisah heroik ini diceritakan oleh seorang pria dalam sebuah acara yang bertemakan My Brother My Pride, yang artinya saudaraku kebanggaanku. Dituturkan Vikram Batra yang tinggal di Palampur adalah sosok pemberani sejak masih kecil. Dia tidak takut siapapun untuk mendapatkan haknya. Kepada temannya yang bernama Vishal, Vikram mengaku ingin menjadi tentara. Dia sangat terobsesi hingga sekolahnya saja menggunakan seragam tentara. 15 Agust ho ya 26 Januari. Setelah menjalani pendidikan dan pelatihan, mimpi panjang Vikram selama 23 tahun berhasil diwujudkan. Dia kini menjadi seorang tentara berpangkat letnan. Vikram ditugaskan di Sobor, wilayah Jammu dan Kashmir, yang berbatasan dengan Pakistan di sebelah barat. Tugas utama Vikram adalah mengawasi teroris yang menyerang dan melakukan upaya deradikalisasi. Dia tergabung dalam batalion 16 Decret. 1 bulan berlalu, Vikram sudah akrab dengan penduduk setempat yang beragama Islam. Karakternya memang ramah, ceria, dan pandai bergaul. Vikram bersama tim tengah melakukan pemeriksaan karena informasi tentang aktivitas kelompok teroris di wilayah pemeriksaan Gulahabad. Saat itu, Vikram melihat ada mobil mencurigakan dan benar saja beberapa orang dari mobil itu ingin kabur. Tapi karena terbojok, mereka menembakkan senjata. Keberanian Vikram sudah terlihat. Dia benar-benar tidak takut apapun. Vikram terus saja maju menembak meski dilarang ketua timnya, Jimmy. Vikram juga menyelamatkan Jimmy yang hampir saja terkena tembakan. Beberapa teroris berhasil ditembak mati, sedangkan satu orang tertangkap oleh Vikram. Vikram mendapat omelan dari seniornya, Jimmy yang juga ketua tim. Dia dianggap tidak mematuhi perintah. Tapi meskipun begitu, Jimmy berterima kasih karena Vikram telah menyelamatkan nyawanya dan juga menjaga kehormatan tim mereka. Vikram sendiri memiliki pandangan berbeda. Dia akan menyerang lebih ganas ketika diserang. Keberanian itulah yang membuat dirinya dibanggakan oleh tentara lainnya. Sejauh ini semua berjalan baik-baik saja. Vikram juga mendapatkan surat dari pacarnya, Dimple Chema, asal Chandigarh. Vikram jadi teringat kisah cintanya dengan Dimple, apalagi dirinya bisa menjadi tentara. Tidak lepas dari motivasi Dimple. Kisah cinta mereka memang sudah berlangsung cukup lama, sejak masih kuliah tahun 1995. Keduanya memang pasangan yang serasi. Mimpi Vikram menjadi tentara juga didukung oleh Dimple. Itulah yang membuat hubungan mereka menjadi jelas, akan dibawa ke jenjang pernikahan. Masalahnya, ayah Dimple tidak merestui. Vikram adalah seorang Punjabi Chatri, sedangkan keluarga Dimple dari kalangan Sikh.
ayah Dimple ingin menikahkan anaknya dengan pria lain dari kalangan Sikh juga. Tentu saja Dimple menolak keras. Jika saya tidak bisa menikah dengan Vikram, saya tidak akan menikah dengan siapapun. Selamanya, tegas Dimple. Untuk membuat ayah Dimple setuju, Vikram tidak ingin lagi menjadi tentara. Mimpinya akan direlakan pupus, lalu bergabung dengan angkatan laut dagang, sehingga akan memiliki banyak uang. Kalau uangnya sudah banyak, calon mertua pasti merestui. Tapi temannya Vishal menasihati Vikram, membunuh cita-cita dengan tangan sendiri hanya akan membuat merana. Dimple juga tidak setuju dengan keinginan Vikram. Saya membuat keputusan ini untuk bagian kita berdua, jelas Vikram kepada Dimple. Apapun alasannya, Dimple tetap tidak menerima putusan Vikram. Menjadi tentara adalah mimpi Vikram sejak kecil. Sebelum kamu masuk tentara, jangan telepon atau hubungi aku, kata Dimple dengan marah. Vikram sudah selesai mengenang kisah cintanya. Dia juga harus fokus bertugas. Apalagi salah satu teroris yang ditangkap Vikram adalah Atullah, anak buah Haider. Sudah banyak serangan teror yang telah dilakukan kelompok Haider. Sosok Haider cukup bengis. 4 orang warga Kashmir yang dianggap pengkhianat dibunuh. Mayat mereka kemudian digantung di tempat keramaian agar dilihat oleh keluarganya dan masyarakat. Haider sangat terganggu karena salah satu anak buahnya telah tertangkap oleh batalion Sikten Dekrit. Bunuh 13 tentara itu sebagai balasan atas penangkapan Atullah, perintah Haider kepada anak buahnya. Salah seorang warga Kashmir yang akrab dengan Vikram, Gafur, meminta tolong agar anaknya yang bernama Aslan dibantu keluar dari kelompok Haider. Vikram memang sudah dekat dengan beberapa penduduk muslim setempat. Assalam sendiri mengakui sudah keliru bergabung dengan kelompok militan. Dia ingin keluar, tapi tidak mudah. Aslan sadar dengan kesesatan kelompok Haider karena mereka berperang demi uang. Vikram meminta Aslan untuk tetap bersama kelompok Haider terlebih dahulu agar tidak ada kecurigaan. Vikram berjanji akan membantunya beberapa hari ke depan. Perintah Haider untuk membunuh tentara India bukan isapan jempol. Ketika tim Vikram menyita senjata dari salah satu rumah penduduk, mereka diserang di jalan. Serangan itu dilakukan secara brutal. Beberapa tentara bahkan tertembak mati. Seorang tentara bernama Bansi yang dekat dengan Vikram juga tertembak. Penyerangan itu balasan Haider karena anak buahnya ditangkap. Vikram sangat berduka atas kematian Bansi, padahal Bansi sedang menunggu masa cuti untuk bisa pulang dan memeluk anaknya. Mulai hari ini, tidak ada seorang pun di kelompok kita yang akan mati. Jika ada yang harus berkorban, itu adalah saya, ucap Vikram kepada Jimmy. Vikram ingin melenyapkan Haider. Dia mencari Aslan untuk diminta informasi tentang keberadaan Haider. Aslan mau membantu untuk menghabisi kelompok teroris itu. Petinggi Angkatan Darat India, Kolonel Yogesh Kumar, mempercayakan Vikram untuk memimpin operasi penangkapan Haider. Vikram membawa pasukannya ke sebuah rumah pemukiman penduduk yang dihuni jaringan teroris. Vikram dilarang oleh atasannya menyerang sebelum jelas ada Haider di dalam rumah. Tapi di lapangan, situasi tidak semudah di atas meja. Dengan berani, Vikram memimpin pasukannya langsung menyerang rumah itu. Pertempuran jarak dekat terjadi. Beberapa teroris ditembak mati. Haider yang menyamar menggunakan cadar dikenali oleh Vikram. Duel terjadi, Haider berhasil dilumpuhkan. Tapi bukannya ditangkap, Vikram memilih untuk membunuh Haider.
Operasi berhasil tanpa korban jiwa dari pihak tentara. Kashmir sudah aman. Vikram juga bisa pulang untuk bertemu keluarga dan kekasihnya. एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील होने वाली थी। Kematian Haider bukanlah akhir, tapi menjadi awal peperangan besar. Beberapa orang tentara Pakistan menyelinap masuk perbatasan. Saat itu, Pakistan sangat ingin menguasai wilayah Kashmir. Serangan direncanakan untuk mewujudkan tujuan itu. Vikram sendiri langsung menemui Dimple yang tinggal di Chandigarh. Vikram sibuk beromantis ria dengan pacarnya karena jarang sekali bersama. Setelah itu, barulah Vikram pulang ke rumah keluarganya di Palampur. Tapi konflik di Jammu dan Kashmir semakin tajam. Bahkan 5 orang tentara India telah ditangkap oleh Pakistan. ओए, Vikram harus kembali bertugas. Dimple merasa berat hati merelakan kepergian kekasihnya itu. Tapi Vikram berjanji akan kembali karena keduanya juga harus menikah dengan tradisi Hindu. Bulan Juni tahun 1999, pemerintah India mengumumkan siap berperang melawan Pakistan. Seluruh angkatan darat India datang ke pangkalan Gumri, tapi batalion Sikindikrit hanya sebagai pasukan cadangan saja. Serangan udara mendadak dari Pakistan membuat tentara India kocar-kacir. Serangan itu begitu ganas, sangat mematikan, sungguh mengerikan. Banyak tentara yang langsung tumbang. Salah seorang senior, Vikram Jasi, yang terluka parah lalu mati. Serangan dari Pakistan telah menghancurkan mental sebagian prajurit. Vikram berusaha menguatkan rekan-rekannya di tim. Kolonel Yogesh Kumar menginformasikan pasukan Sikindikrit kini tidak lagi sebagai cadangan. Mereka diikutkan berperang. Setiap tentara kemudian diberi nama dengan kode. Vikram Batra mendapatkan kode dengan sebutan Sirsa. सर, मेरा कोड लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा सर, योर कोड नेम इज शेरशाह Tugas dari Sikindikrit adalah merebut kembali titik 5140 dari pasukan Pakistan. Sebuah tanggung jawab yang sangat berat karena perang akan dilakukan di atas gunung di ketinggian 17.000 kaki. Strategi terbaik dirancang, tapi kedatangan pasukan Vikram dengan cepat diketahui oleh musuh. Saluran komunikasi mereka disadap. Vikram diminta mundur oleh Pakistan, tapi dia sama sekali tidak gentar. again stop the artillery fire immediately Matahari sudah bersinar, peperangan sengit dimulai. Dengan keberaniannya, Vikram tampil memukau. Semua musuh berhasil dibersihkan, para tentara Pakistan dibunuh. Kini, titik 5140 menjadi kekuasaan pasukan India. Keberhasilan Vikram tersebut dianggap sangat luar biasa. Vikram kemudian dinaikkan pangkatnya dari letnan menjadi Kapten Vikram Batra. Wajah Vikram juga masuk televisi. Orang tua dan semua yang mengenal Vikram begitu bangga melihatnya. Begitu pula dengan keluarga Dimple. Kini Vikram sudah menjadi pahlawan negara. Batalion Sikindikrit bisa istirahat dengan tenang. Tapi Vikram meminta agar dilibatkan untuk merebut titik 4875. Karena jika itu berhasil diambil alih, perang akan berakhir. Kami ingin pergi dan mengakhiri perang ini, ujar Vikram memohon kepada Kolonel Yogesh Kumar. 4875 पे जाकर ये war खत्म करना है सर। all right I'm making you 2 IC2 major Selanjutnya, Vikram menelepon Dimple, tapi ayahnya yang mengangkat. Sepertinya sikap ayah Dimple sudah berubah. Vikram yang sekarang bukan Vikram yang dulu. Dia kini seorang kapten dan pahlawan negara. Setelah misi ini selesai, siapkan pakaian pernikahan kamu, kata Vikram kepada Dimple. Tanggal 7 Juli 1999, Vikram memimpin pasukannya dengan patriotik. Berebut titik 4875 adalah pekerjaan yang sangat penting.
pasukan Pakistan harus segera diusir dari tempat itu. Jika kita berhasil, perang Kargil akan berakhir. Kita hidup atau mati akan tetap abadi untuk perang ini, ucap Vikram. से दुश्मन को हटाने का करोगे वार? तुर्की माता की। Tentara India Batalion 16 Decret dan tentara Pakistan kini berperang untuk merebut titik 4875. Bunker musuh menjadi target pertama. Perlawanan dari Pakistan membuat anak buah Vikram kerepotan. Bahkan ada yang sudah mati tertembak. "Hei, bawakan kami Madhuri Dixit. Saya bersumpah demi Tuhan kami akan mundur," teriak tentara Pakistan mengolok. Vikram menjawab celotehan itu. Agraris Madhuri Dixit disebut sedang sibuk. Tembak-menembak pun dilanjutkan. Vikram bersama pasukannya mulai berani. Granat dilemparkan, lalu menyerbu dengan gagah perkasa. Perang jarak dekat tidak terhindarkan. Tentara Pakistan yang sempat menambahkan Madhuri Dixit dibunuh oleh Vikram. Tapi pertempuran belum berakhir. Anak buah Vikram semakin banyak yang terluka. Anehnya, pasukan Pakistan mulai mundur. Tapi tiba-tiba tembakan membabi buta datang dari tentara Pakistan. Semakin banyak tentara India terluka dan mati. Pilihan terbaik saat itu adalah mundur. Anak buah Vikram juga sudah tidak mampu melawan lagi. Untuk bertahan saja cukup kesulitan, tapi bunker musuh juga tinggal satu. Itu artinya kemenangan untuk merebut titik 4875 sudah di depan mata. Vikram Batra alias Shershah memang dilahirkan dengan keberanian lebih. Melihat situasi yang ada, nyalinya tidak ciut. Vikram ingin melakukan serangan secara frontal. Dia berlari, membawa granat, dan melemparkannya ke musuh. Pertahanan terakhir musuh dihancurkan. Anak buah Vikram langsung menyambutnya dengan tembakan bertubi-tubi. Tentara Pakistan keteteran, tapi ternyata strategi perang pasukan Pakistan sangat cerdas. Sudah 4 bunker yang dihancurkan, itu hanya kamuflase saja. Mereka masih kuat bertahan dengan bunker yang sudah disiapkan. Anak buah Vikram, Yaspal, terluka karena ada penembak jitu dari pihak musuh. Vikram dengan gagah berani berusaha menyelamatkan nyawa Yaspal. Tapi akibatnya giliran Vikram yang kini terkena tembakan. Apapun yang terjadi, kita harus mengibarkan bendera kita, tegasnya kepada pasukan yang masih tersisa. Vikram yang sudah terluka, tapi dia tidak lagi memperdulikan keselamatannya. Titik 4875 harus direbut. Vikram berani melakukan perang terbuka sendirian. Anak buahnya kemudian berhasil menghancurkan bunker lawan. Malangnya, Vikram mengorbankan diri menjadi bulan-bulanan peluru musuh. Berkali-kali tubuhnya tertembak. Vikram tersungkur lemah tak berdaya. Melihat Vikram terluka, anak buahnya menjadi lebih berani. Mereka langsung menyerang pertahanan lawan. Tentara Pakistan tak diberi ampun. Akhirnya bendera India berhasil dikibarkan. Vikram puas bahagia melihat itu, meski dia tengah sekarat. Dia pun gugur di medan perang. Vikram berhasil mengembalikan kehormatan negaranya, tapi dia tidak bisa menepati janjinya kepada Dimple Chema. Bukan pernikahannya dilakukan setelah misi dituntaskan, tetapi yang terlihat acara pemakaman sang pahlawan. Keluarga Vikram berduka bangsa India juga kehilangan sosok yang langka. Kini yang ada hanya air mata. Lalu bayangkan perasaan kekasihnya, gadis yang dijanjikan sebuah rumah tangga, bahagia
kini harus merana. Dimple tak kuasa menahan luka, hatinya berduka dan batinnya menderita. Semua sama sekali tak diduga, Vikram terlalu cepat meninggalkan dunia. Film kemudian kembali ke seorang pria di awal yang menceritakan kisah tentang kehidupan dan pengorbanan Kapten Vikram Batra. Orang yang bercerita itu adalah saudara Vikram yang wajahnya mirip Vikram. Tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada menjadi prajurit. Tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada mengenakan seragam tentara. Dan tidak ada agama yang lebih besar dari negaranya, tutup pria tersebut. Film kepahlawanan ini diakhiri dengan menampilkan arsip video wawancara dari sosok Kapten Vikram Batra yang asli. Pengorbanan Vikram dianugerahi para Vir Chakra, yaitu penghargaan tertinggi untuk perwira pemberani. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini, dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.